Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ini bulan-bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Adab di bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Yang sedekah jangan ditinggal, salat tarawih janganlah bosan, bayarlah zakat untuk ampunan, Idul Fitri akan senang. Syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, aqrami da'in yad'u ilal haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ahlal wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, afdali man bituqa tahaqqaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, man bisakha wal wafa takhallaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wajma' min asy-syamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله 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 حبيبي رسول الله 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 حبيبي رسول الله 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 حبيبي رسول الله rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lama ingin berqasidah diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkat menangis di Raudhatul Jannah Rasulillah
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور كتجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضرب يحلى المذاني فهزار اليوم لغرر واستذيء بجمالي فكفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث نعطى جمال فخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل سره العاد إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا
وبجاهي يا إلهي مرحبا جنوبا لكل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وحدنا نعجى سبيلي مرحبا مرحبا طيبه نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا عليك يا رسول الله محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin Bapak Haji Munawar Esos MSI, yang kami hormati Ketua RW 02 Bapak Panji Purboyo, yang kami hormati DMI Cempaka Putih Bapak Dr. Handers Haji Ismail, yang kami hormati DMI Kelurahan Cempaka Putih Timur Bapak Ustadz Warjo Asyari SPDI, yang kami hormati MUI Cempaka Putih Kiai Haji Mukhlis Usman, yang kami hormati Kecamatan Cempaka Putih Bapak Camat Bapak Fauzi, yang kami hormati Bapak Lurah Cempaka Putih Timur Bapak Amadeo,
dan yang kami hormati Kiai Haji Ibrahim Karim, yang kami hormati Kiai Haji Nur Aulia, serta para alim ulama lainnya yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati salah satu hari besar Islam, yakni Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus subuh gabungan. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhai Allah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, atas nama panitia peringatan Isra Mi'raj, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian hadirin yang sudi memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulainya acara, kami akan membacakan susunan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pembacaan Maulid sudah dilaksanakan. Selanjutnya, untuk membuka, marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga kelancaran dan kesuksesan acara hari ini. Al-Adiniya wa qulantin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Jubi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا
وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Pak Camat Cempaka Putih, Pak Haji Pauji beserta Lurah Cempaka Putih Timur, Pak Ahmad Dio, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Danramil atau yang mewakili, bapak-bapak, para alim ulama dan tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semua yang hadir, karena kalau saya sebutkan nanti penceramahnya nggak kebagian, bisa 1 jam lebih. Yang saya hormati di sini hadir Pak Kiai Haji Nur Aulia. Yang saya hormati penceramah Ustadz Haji Zulkifli Majuki MM. Yang saya hormati Ketua DMI Ustadz Haji Ismail beserta ranting-rantingnya dari Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kelurahan Cempaka Putih Barat, dan Kelurahan Rawasari. Ketua MUI Cempaka Putih, Ketua RW atau yang mewakili, Ketua LMK RW 02 atau yang mewakili, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya kita ucapkan, kita panjatkan kata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat sehat dan nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga kita semua dapat hadir pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dan sholat subuh gabungan yang bertempat di Masjid Baitul Muttaqin ini. Saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini kepada panitia yaitu remaja masjid, dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang hadir pada acara ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, murah rezeki, dan kebetulan ini ada bulan Saban, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda kalau kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama, hadir di sini Kiai Haji Zaroni Hasan, Kiai Haji Muhammad Nur Aulia BA, Bapak Camat Cempaka Putih Bapak Haji Pauji, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Ketua Bapak Lurah Kelurahan Cempaka Putih Timur, Ketua RW, Ketua RT, ibu-ibu,
Majelis Taklim Masjid Baitul Muttaqin, dan para ketua DKM masjid dan musola sekecamatan Cempaka Putih. Hadir di sini juga para asatiz, para ustadz yang ada di Kelurahan Cempaka Putih Timur. Bersama-sama kita, wabil khusus yang saya hormati yang berketempatan sholat subuh gabungan dan sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Baitul Muttaqin ini, yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang kami hormati juga penceramah kita, ya, Ustadz Haji Zulkifli MM. Alhamdulillah beliau hadir untuk mengisi kegiatan subuh gabungan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di Kelurahan Cempaka Putih Timur sudah terbentuk Majelis Taklim kaum ibu sekelurahan Cempaka Putih Timur. Saya mohonkan bagi ketua ranting yang ada di Kelurahan Rawasari dan Kelurahan Cempaka Putih Barat, mohon dari kedua ranting itu sebelum datangnya bulan suci Ramadan agar bisa membentuk Majelis Taklim kaum ibu Kelurahan Rawasari dan Kelurahan Cempaka Putih Barat. Nah, itu nanti akan dibawa pantauan kita untuk kegiatan bekerjasama dengan KUA Kecamatan Cempaka Putih. Alhamdulillah sudah terbentuk, dan saya ingin agar sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Majelis Taklim sekelurahan Rawasari dan Majelis Taklim kaum ibu sekelurahan Putih Barat sudah terbentuk. Jadi mohon kabarnya. Alhamdulillah kami mohon yang pertama kali ketika di Rawasari, waktu itu kami mohon untuk mendata masjid-masjid Kecamatan Cempaka Putih ini sudah saya terima semuanya, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid-masjid Kecamatan Cempaka Putih Timur ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa kegiatan subuh gabungan yang bertempat di Masjid Baitul Muttaqin ini sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan yang terakhir. Berarti jadi masuk bulan suci Ramadan kita tawakufkan untuk sementara kegiatan subuh gabungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan di masing-masing masjid di tempat masing-masing kelurahan. Namun kegiatan tetap berjalan ya di masjid masing-masing. Kemudian ingin saya sampaikan lagi bahwa laporan kas sholat subuh gabungan bersaldo tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp17.200.000. Penerimaan Rabu 24 Januari 2024 Kelurahan Rawasari 6 masjid sebesar Rp900.000. Cempaka Putih Barat 17 masjid Rp2.550.000. Cempaka Putih Timur 11 masjid Rp1.650.000. Jadi jumlah Rp5.100.000. Saldo kas penerimaan Rp22.300.000. Pengeluaran untuk Masjid Baitul Muttaqin untuk kita keluarkan untuk kegiatan subuh gabungan sebesar Rp4 juta. Humas 3 orang Rp150.000, print dan fotokopi Rp50.000, dan hadiah untuk kiai kita yang hadir kita keluarkan juga untuk beliau. Jumlah pengeluaran Rp4.600.000. Saldo kas sholat subuh gabungan pertanggal 25 Februari tahun 2024 sebesar Rp17.700.000. Sekali kami mengucapkan terima kasih kepada masjid-masjid yang sudah membantu kegiatan ini, dan bagi masjid yang belum ikut untuk berpartisipasi agar bisa untuk menghubungi ranting-ranting per masing-masing kelurahan. Inilah yang dapat saya sampaikan menjelang bulan suci Ramadan. Kami atas nama Ketua Dewan Masjid Cabang Kecamatan Cempaka Putih, apabila ada kesalahan dan kehilapan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sekarang sudah jam 6 lewat 20 menit, jadi sudah agak siang ya. Dan alhamdulillah kita hadir bersama di sini bersama para tokoh masyarakat semuanya, alim ulama, para orang tua, kemudian DMI, MUI, dan tokoh masyarakat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya pada subuh kali ini yang sebagaimana kita lakukan setiap bulannya, subuh bersama menjadi media silaturahmi seluruh warga masyarakat di Cempaka Putih ini. Mudah-mudahan ini menjadi sarana yang baik untuk saling berkomunikasi, memberikan informasi berbagai persoalan di masyarakat, sekaligus sebagai upaya bagian dari kita untuk meningkatkan pengetahuan ya, ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentunya kurang lebih diperkirakan sekitar 9 atau 10 hari ke depan ya, mungkinnya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Saya mengharapkan tentunya kepada seluruh warga masyarakat, mari kita jaga ya, kita jaga ketertiban kemudian kesucian bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan baik tentunya ya. Beberapa kebiasaan yang dilakukan ini kebiasaannya yang kurang baik. Nah, biasanya anak-anak selesai sholat subuh ya, itu ya, jalan-jalan ketemu sama yang lainnya ya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya seperti itu. Bahkan kadang-kadang sudah mulai ya, petasan apa tuh ya. Nah, saya pesankan, saya harapkan peran dari kita sebagai orang tua untuk ikut mengingatkan kepada anak-anak kita ya, kepada remaja-remaja kita. Dan alhamdulillah di tengah persoalan remaja pemuda yang dihadapi, Masjid Baitul Muttaqin ya, panitianya dari remaja masjid pada subuh kali ini. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti kita akan menerima materi dari guru kita. Ceramah kita pada pagi hari ini insyaallah bisa memberikan bekal, menambah ilmu pengetahuan buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zulkifli Marzuki MM. Kepada Al-Mukarram Ustadz Zulkifli Marzuki, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadratil ulama al-afadil wal ajilla, akhusukum bidzikri fadilatul ustad Kiai Al-Haj Ibrahim, mata'ana Allahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wasadah Al-Ustaz Kiai Al-Haj Nur Aulia, mata'ana Allahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin. Ini tempatnya orang-orang bertakwa nih, Masya Allah. Berarti ketuanya udah paling takwa banget tuh deh. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Ustaz Haji Munawar, kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh masyarakat kita yaitu Bapak Haji Fauzi selaku Camat Cempaka Putih, kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur, naik jabatan jadi wali kota.
habis jadi wali kota jadi gubernur, habis jadi gubernur ganti presiden. Ya, Masya Allah, yang ada aja belum dilantik udah mau jadi presiden. Yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Cempaka Putih Ustadz Kiai Haji Ismail, kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu karena emang nggak tahu saya namanya. Nggak dikasih nama juga sama panitia nih, makanya asal nembak aja. Maklumin Bu ya, saya orang Kuningan, saya dari Kuningan Pedurenan. Dari Pedurenan diundang kemari kan jauh banget, nggak ada yang saya kenal satupun. Makanya tadi saya bilang ini kayak nggak ada yang gua kenal ini di sini. Tapi sama-sama di sana juga ada subuh gabungan. Kebetulan saya juga aktif di MUI Setiabudi dan kebetulan saya juga pengurus di DMI Setiabudi. Biasanya kan kalau DMI, MUI, FUHAP orangnya gitu aja udah. Pengurusnya DMI ya pengurus MUI, pengurus MUI, pengurus FUHAP, semuanya. Ya mudah-mudahan kita semua dikasih sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita udah berada di tanggal berapa Sya'ban? Nah, semalam habis nisfu sampai 12. Tanggal 15 kan semalam nisfu. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, bahwa malam nisfu itu disebut juga sebagai Lailatul Bara'ah. Jadi Pak, kalau di kita ada dua hari raya. Hari raya kita apa aja? Yang pertama hari raya Aidil Fitr, yang kedua Aidil Adha. Malaikat juga punya hari raya. Ini dikatakan oleh Imam Subki di dalam tafsirnya beliau, bahwa malaikat itu punya dua hari raya. Yang pertama Lailatul Bara'ah atau Lailatun Nisfi min Sya'ban. Jadi semalam itu adalah hari rayanya malaikat. Dan yang kedua Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu hari rayanya malaikat. Maka kata Imam Subki, siapa orang yang semalam melakukan ibadah sampai nih pagi, maka dia akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang setahun diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena dikatakan bahwa kalau hari Jumat itu penghapusan dosa selama seminggu. Kalau selama setahun itu di malam nisfu Sya'ban. Malam Lailatul Qadar itu penghapusan dosa sepanjang umur kita. Masya Allah. Makanya kita beruntung banget nih berada di tengah-tengah daripada ulama-ulama, kiai-kiai kita berada di sini dari semalam pada ngadain nisfu Sya'ban, kita baca Yasin 3 kali, kita doa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangin umur, rezekinya dibanyakin, mati dalam keadaan husnul khotimah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di subuh ini, di mana salat subuh ini dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktu subuh ini waktunya sip-sipan malaikat nih Pak. Jadi karena malaikat yang mencatat kita itu ada dua, yang datangnya dari habis subuh sampai menjelang fajar, diganti lagi menjelang fajar sampai terus. Itu jadi ada sip-sipan, bukan security aja ada sip-sipan, malaikat juga ada sip-sipannya. Ini dicatat kita, disaksikan sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada dua Pak. Ada dua peristiwa dan ada dua dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Isra. Isra itu artinya perjalanannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi qari kita Masya Allah dikatakan bahwa subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra tuh. Mi'raj dalilnya yang mana? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
dimulai dari allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastaw, terus sampai mana? Sampai kepada inda sidratil muntaha. Itu ayat tentang mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Isra, ini perjalanannya Nabi. Nabi jalan yang pertama dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sini adalah perjalanannya Nabi dari masjid satu ke masjid yang satu. Sama nih kayak begini nih, subuh gabungan. Nah, ini sebenarnya udah ngikutin daripada syariatnya Nabi. Ini jangan-jangan bapak-bapak habis ini langsung ke Sidratul Muntaha nih kayaknya. Iya, ini gabungan. Dari masjid yang satu, masjid yang satu. Siapa orang yang suka memakmurkan masjid, barakna haulah. Bukan cuman masjidnya ini, sekitar-sekitaran masjidnya bakal diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pengen umat kita maju, umat kita sukses, umat kita bersatu, lihat sholat jamaahnya. Sayyidina Khalid bin Walid, beliau ketika hendak berperang, beliau tidak mau memulai perang sebelum beliau sholat jamaah subuh. Insyaallah sama kayak kita itu Pak ya, mirip dah tuh. Anas bin Malik pernah saat itu beliau itu menaklukkan salah satu kota yang paling susah ditaklukkan, 1,5 tahun menaklukkan kota di Persia. Nama kotanya Turtuh di Persia. Itu 1,5 tahun susah untuk ditembus tuh daripada pembatas daripada kota Persia tersebut. Anas bin Malik akhirnya dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya bisa menaklukkan kota Turtuh di Persia tersebut. Tetapi Anas bin Malik sedih Pak. Ditanya, wahai imam, kenapa kok engkau sedih padahal kita udah menang? Saya kalau ingat perang tersebut saya sedih. Kenapa? Karena kita hampir lupa kita untuk melaksanakan sholat subuh. Insyaallah lupa sholat subuh jamaah Anas bin Malik, karena semasa hidupnya Anas bin Malik tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Insyaallah. Padahal saat itu lagi ada uzur syar'i itu Pak tuh, jihad fi sabilillah, di mana syariat yang paling tinggi yaitu jihad fi sabilillah, lagi ada uzur syar'i Pak, tapi enggak mau ninggalin sholat subuh berjamaah Anas bin Malik. Insyaallah. Kalau kita malam panitia habis ada acara sampai jam 2 maulid subuh, nah udah deh nggak apa-apa dah, nah, orang juga tahu gue habis jadi panitia begitu. Lah ini perang Anas bin Malik, nggak mau, dia sedih, dia takut kehilangan. Kenapa? Jangankan subuhnya Pak, sholat sunnah fajar aja khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, apalagi sholat wajibnya yaitu sholat subuh. Masya Allah, itu baru sholat subuh, belum sholat yang lain. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah ini Abdullah bin Umar, jadi kalau bapak nemuin riwayat hadis disebut nama arba'ati abadillah, ini kalau di dalam ilmu hadis, kalau bapak ketemu 4 yang namanya Abdullah ini, maka sudah dipastikan bahwa hadis ini sahih. Yang pertama Abdullah bin Umar. Siapa dia? Ya anaknya Umar pasti, Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Yang kedua Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair. Yang ketiga Abdullah bin Amr bin As. Siapa? Anaknya Amr. Tadi Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair. Cucunya siapa? Cucunya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bapak ketemu tuh nama 4 Abdullah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Mas'ud, enggak, Abdullah bin Mas'ud itu bukan termasuk min arba'ati abadillah karena beda generasi. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu periwayat hadis yang paling tua Pak, yang paling tua tuh Abdullah bin Mas'ud. Ini kalau ketemu dengan Abdullah ini
diriwayatkan hadisnya, maka sudah dipastikan hadis ini sahih. Makanya dikenal di dalam ilmu mustalahul hadis min arba'ati abadillah, 4 Abdullah yang meriwayatkan hadis pasti sahih. Ini Abdullah bin Umar, beliau mendengar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raka'atul ula min isya kataballahu lahu biha itqam minan nar. Siapa orang yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari kagak putus, dan dia enggak ketinggalan 1 rakaat sholat isya, maka dia akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang terlepas daripada siksa api neraka. Masya Allah, 40 hari itu Pak tuh sholat jamaah, jangan sampai putus. Zohor jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Ini kenapa dibilangnya jangan sampai ketinggalan rakaat pertama pas sholat isya? Artinya apa? Di situ kita diperintahkan dari maghrib jangan kemana-mana. Maghrib tungguin sampai waktu isya. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu-waktu mustajabahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi dulu kalau ada tamu di maghrib suruh nungguin sampai isya. Nah kalau kita kagak, maghrib baru keluar. Lalu gue sholat maghrib dulu, gue keluar. Padahal kita disunnahnya dulu, orang-orang tua kita dulu, kalau saya masih kecil itu tuh, kalau udah maghrib surah, kalau orang dulu kalau udah ada surah tuh Pak ya, kalau udah ada surah belum pulang, sahabat kita, sahabat duduk di masjid sampai kapan? Sampai isya kelar. Baru kita bisa keluar tuh, baru tuh pulang main, kagak ngaji mengkong kita dulu. Allah yarham, saya punya kakek namanya Ki Ahmad bin Junaidi di Menteng Atas. Beliau salah satu ulama yang muridnya kebanyakan habaib, diantaranya anak-anak Sayyidil Walid, Habib Abdurrahman Segaf, Habib Ali, Habib Umar, semua ngaji tuh sama njit saya tuh. Setiap hari tuh saya ngeliat, ya Allah, orang-orang pada ngaji kayak begini. Isya boro-boro kita mau nonton, isya boro-boro kita mau nyetel TV, langsung disuruh kita ngaji ame kakek kita. Tuh didikan orang tua bagaimana biar anaknya tuh bisa sukses. Jadi kalau kampung kita pengen sukses, suruh masyarakatnya jamaah. Nah ini cakep nih, kalau camatnya jamaah udah pasti lurah ngikut. Pasti nggak? Pasti. Nggak mungkin lurah kagak ngikut, ya pasti. Coba apalagi gubernurnya sholat jamaah, wali kotanya pasti sholat, presidennya sholat jamaah, menterinya pasti sholat jamaah. Ini presidennya kagak sholat, ya gimana mau menterinya sholat? Susah. Iya susah. Sholat jamaah Pak, jangan sampai kita ditinggalin. Itu pasukan Khalid bin Walid, kenapa dia bisa menang? Sebelum dia melakukan perang, dia bertanya, kenapa kok pasukan saya bisa menang? Ditanya sama Khalid bin Walid, siapa yang hari ini meninggalkan sholat jamaah? Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang angkat tangan. Sholat jamaah semua, pasukannya tuh Pak tuh mau perang. Ditanya, siapa yang hari ini yang belum baca Quran? Nggak ada yang nunjuk tangan. Ditanya, siapa yang hari Kamis ini yang enggak puasa? Enggak ada yang tunjuk tangan. Masya Allah, itu pasukannya Khalid bin Walid. Makanya dia bisa menaklukkan. Muhammad Fatih juga sama, bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena sholat jamaahnya itu enggak pernah ditinggal. Makanya kalau kita kepengen bagus negara kita, kalau kita pengen bagus area kita nih, kecamatan kita pengen bagus, kelurahan kita bagus, subuhnya jangan sampai ketinggalan, jamaahnya jangan sampai sepi. Ini Masya Allah di Baitul Mutaqin ini setiap subuh kayak begini nih, Masya Allah. Tapi tadi gue lihat loket masjid 5 masjid, 11 masjid cuma 1 juta. Coba itu harusnya subuh gejor duit sedekah subuh. Masya Allah, duit nggak bakal dibawa mati Pak. Duit yang kita keluarin untuk sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti mereka bakal teriak Pak. Kata duit apa? Kuntu faniyan fasirtu baqiyan.
Ini duit bisa ngomong, Pak. Kata duit, nggak apa-apa lo keluarin gue, nggak apa-apa duit lo habis. Fasirtu baqiyan, nanti saya bakal abadi, saya bakal kekal, saya bakal selamatkan anda di dalam kubur dan di yaumil qiyamah. Tuh kata duit. Kata duit lagi, nggak apa-apa ente ngeluarin duit cuma 5.000, 10.000. Kata duit, kuntu qalilan fasirtu katsiran. Nggak apa-apa ente keluarin sedikit, nanti kalau ente sedekah ente bakal beranak pinak. Tuh nanti duit yang ente bakal terima bakal beranak pinak. Masya Allah, tuh duit nanti bakal teriak kayak begitu tuh Pak tuh. Ini makanya nih kita hati-hati nih Pak nih ya, kita kan umur nggak lama nih. Kalau sholat subuh saya kadang suka miris dah, pasti kebanyakan yang udah 50 ke atas semua. Bener tuh, lihat tuh muka-mukanya tuh kan, tuh yang muda bisa kehitung Pak, bisa kehitung. Kita Pak kalau mau mati ini kan semua calon mayat semua nih, Masya Allah ya. Kita nggak tahu, bisa jadi yang main hadroh masih muda, bisa jadi besok ada yang meninggal salah satunya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu lagi sehat-sehat. Oh siapa tuh itu vokalisnya yang pakai baju hijau tuh kemarin tuh, ya kayak sehat dia. Iya udah ada berita dengar innalillahi wa inna ilaihi. Tapi meninggalnya habis sholawat. Cakep nggak tuh Pak? Cakep. Pengen nggak anak hadroh lagi baca sholawat meninggal dunia? Waduh, mau. Pengen habis baca sholawat meninggal dunia? Diogah. Lo mau matinya kayak gimana? Pak, mati itu bisa milih Pak. Bapak mau mati kayak gimana itu bisa milih. Di dalam kitab Sabilul Adhkar wal I'tibar kalangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dikatakan bahwa wa kullu syai'in tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta ta'maluhu falzimhu al-an wa kullu syai'in takrahu an ya'tiyakal maut wa anta ta'maluhu fatrukhu al-an. Kalau ente kepengen meninggal ente sesuai dengan apa yang ente pengen dan saat ini ente lagi lakuin hal kayak begitu, lanjutin, kata Imam Haddad. Kalau ente nggak kepengen matinya dengan kematian yang ente tidak pengenin, tapi sekarang ente lagi ngelakuin hal tersebut, tinggalin, kata Imam Haddad. Contoh, kita kepengen mati lagi sujud, banyakin sholat Pak. Maka kita mati dalam keadaan sholat sujud. Kalau kita nggak mau mati lagi pas maksiat di hadapan Allah, kita nggak mau mati nih lagi boncengin janda, nggak mau mati kita ya, tapi kerjaannya boncengin janda mulu sebenarnya, bisa kemungkinan matinya lagi boncengin janda. Ya benar ini. Bapak nggak kepengen matinya pas lagi mancing, tapi bapak mancing, kemungkinan matinya lagi mancing. Apalagi ini hari Minggu nih, bodo amat biarin terus biar nggak mancing nih hari ini. Dikatakan oleh Nabi, matan nasu masya'a alaih, kata Nabi, manusia itu meninggal tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya di setiap Sabtu Minggu bukannya ngaji, bukannya hadir di subuh gabungan, di subuh-subuh udah jalan, udah ngejala, udah mancing, ada kemungkinan dia matinya lagi mancing. Itu tetangga saya di Pedurenan tuh, malamnya saya baru ceramah kayak begitu Pak, sorenya dapat, Ustadz tuh yang semalam ini meninggal. Kapan? Itu lagi mancing. Innalillah. Gua kata apa? Makanya jangan mancing nih, gua takut nih ntar habis mancing gua takut besok, Ustadz tuh yang kemarin tuh Ustadz tuh yang di pojokan tuh Ustadz tuh yang nyender aja tuh itu meninggal tuh Ustadz tuh. Kenapa? Mancing Pak Ustadz. Hati-hati. Yang suka main burung, nah, ini hati-hati juga nih burung dara. Ada yang suka sini yang main burung dara? Ah mana? Ya lo anak hadroh masih main burung dara aja. Oh di dalam masjid kadang main burung atau Pak Kiai. Nih perhatiin nih yang punya burung dara nih. Ada di dalam satu riwayat dikatakan, man la'iba bil hamamil qallabati lam yamut hatta yara maq'ad lam yamut hatta yaqadul faqr. Siapa orang man la'iba bil hamamil qallabati lam yamut hatta yadzuqa alamal faqri. Siapa orang yang suka bikin burung dara bolak-balik, dibeli, disekep tuh burung dara tuh, disekep, udah giring
Gua lepas coba di playover sini nih, balik. Biasa burung dara kalau udah nyampe ke tempat kita gimana dia? Ngos-ngosan, baru dia minum sedikit, kasih jagung, dikasih minum dikit, lepas lagi yang jauhan dikit nih, kali balik nih, belum, masih capek, masih dilepas lagi, nyampe lagi, balik, alhamdulillah. Coba lepas Kuningan agak jauhan dikit, kagak pulang tuh burung dara. Siapa orang yang kejak bolak-balik tuh burung dara, di dalam riwayat lam yamut hatta yadzuqa alamal faqri, dia tidak akan dimatikan sama Allah sebelum dia jadi susah. Lo lepas lo burung tuh mahal lagi, gue beli jutaan tuh kata. Iya, orang yang main burung dara dikejak bolak-balik, dibikin susah tuh burung dara tuh, maka dia nggak bakal dimatikan sama Allah sebelum ente jadi orang fakir. Ente sekarang udah jadi orang fakir apa belum? Kalau udah jadi orang fakir berarti udah mau mati udah. Hati-hati, lepas burung. Itu baru burung dara, ini belum burung murai gue keluar riwayat ini. Ini baru burung dara, belum burung murai ini. Makanya kalau kita kepengen Pak matinya kayak gimana, kita pengen matinya dalam keadaan sholat kita. Peringatan Isra dan Mi'rajnya ini Masya Allah dicontohin dari masjid ke masjid Pak, sampai kemana? Sampai ke Sidratil Muntaha. Apa yang didapat sama Nabi tentang apa? Sholat cukup ramai begini, belum cukup, belajar yang namanya tajwidnya. Kenapa? La salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Orang itu nggak dianggap sholat Pak kalau dia belum baca Fatihah. Bahkan kata Imam An-Nawawi, bukan cuman dia nggak baca Fatihah, kalau baca Fatihahnya rusak, baca Fatihahnya salah, maka sholatnya nggak sah. Ini ada di dalam kitab Fathul Qarib ya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahkan kalau sampai kita salah nyebutin huruf, harusnya ha kita baca ha, kita sadar kita baca itu, bisa keluar kita dari agama Islam. Bener. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bacanya alhamdu. Kalau masih ada imam yang baca alhamdu, ganti, ambil tuh imam. Alhamdu artinya segala puji bagi Allah. Kalau alhamdu artinya mati lo Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiddahnya enggak kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kalau misalnya pakai syiddah itu artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Kalau syiddahnya enggak kita baca, hanya kepada mataharimulah kami menyembah dan hanya kepada mataharimulah kami minta pertolongan. Murtad enggak tuh? Murtad tuh. Ngaji Pak, baca Fatihah. Kalau orang-orang dulu tuh Tahadus bin Ni'mah, saya belajar tajwid sama Kiai Sukarta, Tangerang, Banten. Kebetulan saya mondok memang di sana. Kiai Sukarta dapat ijazah dari Kiai Haji Ahmad Syihabuddin, Kiai Haji Tubagus Syihabuddin, Banten. Beliau dapat ijazah dari ayahnya Kiai Haji Tubagus Ma'mun, Banten. Beliau mendapat ijazah dari gurunya Kiai Haji Syekh Syarbini Ad-Dimyati Nazil Mekkah, dan beliau mendapat ijazah daripada gurunya Syekhul Mizahi, dan beliau mendapat ijazah dari gurunya Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari. Abu Zakaria Al-Ansari ini ahli tajwid nih, kuburannya dekat Imam Syafi'i di Mesir. Udah pernah ke Mesir Pak? Belum. Saya doain mudah-mudahan pada bisa ke Mesir semuanya. Itu ada di dalam Masjid Imam Syafi'i. Jadi sebelum kita ke depannya Imam Syafi'i, kita lewatin dulu tuh kuburannya Abu Zakaria Al-Ansari. Dari Abu Zakaria Al-Ansari, beliau diijazahkan oleh gurunya yaitu Imam Hafaz. Dari Imam Hafaz, beliau mendapat ijazah dari Imam Asim. Imam Asim, beliau punya dua guru. Yang pertama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Imam Hafaz mendapatkan ijazah dari Asim, yang Asim ini menurunkan kepada Hafaz dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Dan Sayyidina Ali mendapatkan ijazah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, dan Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaji tajwid bersanad, Pak. Jangankan kayak begitu, baca Fatihah aja itu enggak di dalam wasol, itu saya dari Syekh Sukarta, itu enggak boleh, wasol itu enggak boleh sembarangan. Kalau mau kita pisah-pisah sebanyak sab'ul mathan, sebanyak tuh 7. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahi Rabbil 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 7. Jangan baca bismillahnya dipisah, alhamdulillah dipisah, siratalnya dipisah, di siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Jadi berapa tuh Fatihahnya? 8. Kalau mau bismillah Fatihahnya diwasal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 1. Kecuali kalau antum memakai madhab Abu Hanifah yang tidak memasukkan bismillah ke dalam Al-Fatihah. Karena kalau Abu Hanifah dia nggak baca bismillah di dalam Fatihah, karena bismillah itu bukan termasuk ke dalam Fatihah. Makanya membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh, makanya pada berhenti di situ tuh. Baru dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tuh begitu. Jadi dipasang 7. Kalau pengen wasal berhenti di tiga fase. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. 1 tuh. Kenapa berhenti di situ? Karena itu termasuk ke dalam tauhid. Jadi dipisah tuh antara tauhid, syariat dan tasawufnya, itu dipisah. Karena di dalam Al-Qur'an itu, Al-Qur'an terbagi menjadi 3, tauhid, syariat sama tasawuf. Nah, di dalam Al-Fatihah itu ada 3. Yang pertama tauhid, syariat, tasawuf. Makanya dipisah menjadi 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. 2. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 3 tuh begitu. Masjid cakep, imamnya enak, suaranya, tajwidnya cakep, makmum juga enak, Pak. Asik. Allahu Akbar. Bisa tidur. Lu saking enaknya suaranya. Coba kalau Bapak lagi umroh tuh, Masya Allah, enak gak tuh, Pak? Enak. Istawu thumma aqimu sufufakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayaknya sholat kita tuh khusyuk banget. Coba kita di masjid kita yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Orang kita dari rumah, Ustaz nih aki-aki masih aja ajan kayak begini. Salat maghrib baca ya Allah, enak, dipilihin masjid, dipilihin, bikin tuh apa namanya sayembara, yang tajwidnya cakep, yang bacaannya bagus, suruh jadi imam. Nggak apa-apa, gaji 10 juta sebulan nggak apa-apa, jamaah kita banyak. Boro-boro cat pendapatannya setiap Jumat cuma 1.500.000 kita mau bayar gimana gitu. Ngaji, suruh ngaji. Kalau udah bisa ngaji, suruh sholat dia, suruh dia jadi imam. Ngaji.
Makanya kalau kita pengen sukses, anak kita ngajiin pak anak kita. Nggak apa-apa anak kita nggak bisa ilmu fisika, nggak apa-apa anak kita nggak bisa ilmu matematika. Jangan sampai ketika nanti kita udah meninggal, anak kita nggak bisa ngajiin kita pak. Bakal nangis. Lebih baik dia nangis sekarang daripada nanti kita yang nangisin dia karena dia nggak bisa baca Quran. Itu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ada syekh bermimpi melihat kuburannya itu kebuka semuanya Pak. Itu mayat pada keluar, mukanya semuanya pada bersinar kecuali satu orang, asem banget mukanya, kagak enak banget dilihat ya, penuh dengan hitam, udah nggak enak banget udah pokoknya dilihat ya. Nih syekh nyamperin, ente kenapa kok muka ente nggak bersinar seperti muka-muka yang lain? Apa kata dia? Mereka mendapatkan kiriman, mendapatkan bacaan Al-Quran, bacaan Fatihah dari anak-anaknya dia yang masih hidup. Sementara anak saya boro-boro bacain Fatihah. Setiap harinya dia nyekek botol, setiap harinya dia banting kartu, setiap harinya dia berjudi, setiap harinya dia berzina. Bukannya nikmat kubur yang saya dapat, melainkan siksaan kubur yang saya dapat. Akhirnya nih imam terbangun dari mimpinya dan dia tahu nih orang nih, oh nih si fulan nih, disamperin anaknya. Nak, bapakmu lagi kesusahan di dalam kubur, taubat sama Allah, ngaji, banyakin sedekah buat bapakmu, niatin buat bapakmu. Besokan harinya nih imam tidur lagi, ngimpi lagi, ketemu sama itu orang. Ternyata itu orang yang tadinya mukanya kusam, mukanya hitam, dia paling bersinar di antara teman-temannya yang lainnya. Sebab apa? Tuh anaknya udah taubat, minta ampun bapaknya. Ngaji, didik anak kita, nggak apa-apa pak, kerasin. Jangan sampai kita nyesel ntar anak kita nggak bisa ngaji. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Orang lagi ziarah kubur ini kan bulan Roah nih ya. Kalau orang Betawi bilang lagi bulan Roah nih, bulan Syaban. Banyak orang pada ngaji-ngaji kubur babaknya. Emang nggak pernah dididik ngaji kubur, di kuburan orang pada ngaji dibingung. Gue baca apa nih, gue ngaji kagak bisa. Iqra 1 gue belum kelar katanya. Ini emang anak pinter, di sekolahin pinter sampai keluar negeri pinter nih anak. Nggak kehilangan akal dia. Gue buka HP gue, wah YouTube, mau ada Yasin nih YouTube nih. Disetelin pak di kuburannya. Mbak, saya nggak bisa ngaji mbak. Ini bapak dengerin aja nih mbak. Ini YouTube di Yasin. Coba tuh. Lagi pas salamun qaulam min rabbir rahim. Ada iklan di YouTube ya. Shopee. Lah kata bapaknya, lah apa tuh? Semenjak kapan tuh Shopee kok ada Yasin, kok ada Shopee-nya gitu. Kata anaknya yang di luar, maafin mbak, yang namanya gue nggak bisa, gue lihat YouTube. Kebetulan YouTube-nya bukan YouTube premium lagi, ada iklan. Jangan sampai kita kayak begitu. Kita didik anak kita benar-benar, biar apa? Biar nanti ketika kita meninggal dunia, kita bisa senang di alam barzah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sholat subuh bangunan lagi bangunannya maaf keselio. Pada jamaah sholat subuh gabungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya membacakan doa sejenak, kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan kepada sesepuh kita, orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Karim, yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Cempaka Putih. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dengan segera sembuh kembali dan sehat sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah binati syifa wa syihah wal afiyah wal quwwah wa rizqi wal barakah was salamah wal inayah usan ila Ki Haji Ibrahim Karim. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainahu wa nura wa takunu lana wal mu'mina faraja wa faraha wa maghfirata wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tadali dalika hala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka ghinanin nas. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma aftah alaina wa infutul arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wa bid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wal bisa libasa afika wa afiatik fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tawil amarana fi ta'atillah wa soy asadana wa nabir qulubana wa wasi arzaqana wa sabbit imanana wa islamana wa ahsin amalana wa ghfir junubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.